Perkenalkan, nama saya Dela Amelia Sari dengan nomor NIM 2397204001 dari Prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Alam, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Hasyim Asy'ari. Di sini saya akan melakukan praktik model pembelajaran kooperatif tipe STAD untuk materi perubahan wujud benda, memenuhi tugas mata kuliah model pembelajaran inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk ketua kelasnya tolong dipimpin untuk berdoa. Doa mulai. Doa selesai. Baik, semangat tidak hari ini? Semangat, Bu. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari materi tentang perubahan wujud benda. Ada yang izin tidak hari ini? Tidak. Tidak ada ya? Tidak ada. Oke, kita absen dulu coba. Endah Dewi Mulyawati hadir. Hani Rafadul Hadir. Pitania Hadir. Lingga Aryandini. Hadir. Oke, lengkap. Hari ini kita belajar tentang perubahan wujud benda. Kira-kira ada yang tahu nggak perubahan wujud benda itu apa? Saya, perubahan wujud benda itu seperti contohnya dari es batu itu membeku lalu jika dipanaskan itu akan mencair, berubah menjadi cair. Bisa juga, sudah bagus. Di sini kita akan mempelajari ada beberapa pelajaran. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang wujud benda. Yang kedua kita akan mempelajari faktor terjadinya perubahan wujud benda. Dan yang ketiga macam-macam perubahan wujud benda. Lalu yang terakhir nanti kita menyimpulkan dari yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, wujud benda itu terbagi menjadi tiga. Ada cair, ada gas, dan ada padat. Nah, yang biasanya berbentuk cair itu seperti apa? Air. Oke. Bentuknya cair itu, benda cair selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi apabila kalian menuangkan air ke dalam suatu gelas yang kosong, maka air tersebut akan mengikuti bentuk gelas yang kosong tersebut. Kedua, bentuknya gas. Benda gas itu mengisi seluruh ruangan yang ditempati dan menekankan kepada segala arah, tetapi gas itu biasanya tidak terlihat. Ada yang terlihat dan ada yang tidak terlihat. Contohnya gas itu seperti apa? Udara. Udara. Isi dari tabung gas LPG. Nah, itu gas. Terus air yang menguap saat kita merebus air atau memasak nasi. Apa yang keluar dari rice cooker? Uap. Uap itu berbentuk seperti gas. Dan yang terakhir yaitu ada bentuk padat. Sifat benda padat, bentuk dan ukurannya tetap walaupun tempatnya dipindah-pindahkan. Contohnya apa? Meja. Meja, batu, kursi. Nah, jadi semisal kalian bawa benda padat, batu gitu, dimasukkan ke dalam gelas. Batunya nggak bisa mengikuti bentuk gelas, tidak seperti dengan benda cair. Kalau benda cair itu dia bisa mengikuti bentuk gelasnya, tapi kalau benda padat bentuknya tetap tidak bisa mengikuti bentuk yang akan ditempatkan ke tempat selanjutnya. Yang berikutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi perubahan wujud benda. Yang pertama yaitu biasanya oleh faktor pemanasan. Yang kedua ada pendinginan. Yang ketiga ada pembusukan. Yang keempat ada pencampuran dan yang terakhir yaitu pembakaran. Nah, yang biasanya akan melakukan pemanasan dari bentuk padat ke cair seperti es batu yang kalian panaskan di bawah sinar matahari atau didiamkan di suhu ruang.
nanti pasti akan beberapa menit kemudian akan mengalami pencairan dari bentuk padat ke bentuk yang cair. Yang kedua, pendinginan. Kalian membuat es batu, pernah buat es batu? Pernah. Buat es batu kan dari cair dimasukkan ke freezer akan melakukan proses pembekuan. Nah, baru yang selanjutnya pembusukan. Pembusukan itu biasanya terjadi di benda padat yang busuk itu bisa kayak beberapa waktu kemudian, beberapa hari kemudian didiamkan di ruangan, dia akan mengalami pembusukan kayak seperti buah yang awalnya padat terus didiamkan beberapa hari tidak ditutupi dengan plastik ataupun dengan wadah kan akan mengalami pembusukan dari gangguan organisme kan. Yang keempat yaitu pencampuran. Ya, pencampuran itu biasanya kayak minyak dicampur dengan air bersatu enggak? Tidak. Kenapa tidak bersatu? Karena unsurnya itu berbeda. Yang terakhir yaitu pembakaran. Kira-kira apa yang bisa dibakar terus dari bentuk pertama berubah menjadi bentuk kedua setelah melakukan proses pembakaran? Kayu menjadi abu. Itu dari padat menjadi abu, jadi nggak padat lagi gitu ya. Alam. Terus perubahan wujud benda di situ bisa mengalami 6 macam. Kira-kira ada yang tahu 6 macam ini apa? Perubahan wujud benda bisa mengalami perubahan ke 6 bentuk. Yang pertama ada menguap, membeku, betul, menyublim, apalagi mencair, apalagi 2 lagi, mengembun, oke, mengembun, 1 lagi apa? Memakan. Salah, belum ditaruh, belum itu. Tuh yang biasanya mau buat teh pakai apa itu yang manis-manis? Gula. Mengkristal. Nah, betul. Terus mengkristal. Yang menguap. Menguap itu merupakan perubahan wujud dari cair menjadi gas. Contohnya itu seperti air yang direbus di atas panci itu kan airnya menguap menjadi gas karena dia panas dari api tadi. Kalau menyublim itu perubahan wujud dari padat menjadi gas. Seperti apa? Kalau menyublim itu contohnya seperti apa? Kapur barus. Nah, boleh kapur barus yang didiamkan di dalam lemari semakin lama akan menjadi semakin kecil. Dan gasnya itu berupa apa? Pembauan yang ada di sekitar ruang lemari itu akan menjadi bau seperti kapur barus. Bisa juga setela yang kalian pasang di depannya kipas atau di depannya AC itu juga termasuk salah satu perubahan bentuk wujud benda dari padat menjadi gas. Itu namanya perubahan bentuk dengan penyubliman. Baru selanjutnya mencair, yaitu perubahan dari padat ke cair seperti yang dibilang tadi, es batu ke cair, padat ke cair, contohnya es batu, margarin yang dilelehkan atau lilin yang dibakar, itu bisa juga. Selanjutnya yaitu mengembun. Kalian pernah beli es terus didiamkan beberapa menit? Apa yang kalian lihat dari luarnya gelas es tersebut? Ada embunnya. Nah, betul, itu merupakan gas menjadi cair. Perubahan dari wujud gas menjadi cair itu dinamakan mengembun. Kristal, gula atau saripati dari tebu yang diproses dengan melalui beberapa proses itu biasanya nanti menghasilkan bentuk akhir yaitu pengkristalan. Makanya kulit gula itu kalau kita lelehkan bisa menjadi cair dan kita diamkan beberapa saat lagi dia akan panas. Itu termasuk contoh kristal yaitu dari gas ke bisa juga salju, bisa juga. Yang terakhir yaitu membeku. Membeku ini contohnya dari es batu bisa atau dari lilin yang kita lelehkan, kita bakar kan mengalami lelehan terus kita diamkan lelehannya akan keras kembali. Buatan agar-agar itu juga bisa dari cair ke padat. Baik, ada yang belum paham tentang baik, dirasa sudah cukup paham dari materi yang ibu sampaikan. Untuk
memahamkan tentang pemahaman kalian, di sini ibu akan melakukan praktikum sederhana agar kalian dapat memahami materinya lebih rinci lagi dan lebih paham lagi. Nah, di sini kita membagi kelompoknya, satu kelompok berisi 4 orang. Nanti kita akan mencoba melakukan praktikum sederhana dari materi yang telah ibu sampaikan tadi. Nanti silakan boleh ditulis datanya dari yang padat ke cair itu yang mana, terus prosesnya itu seperti apa, dengan cara apa gitu. Boleh ditulis. Nanti kelompoknya ibu bagi menjadi satu kelompok itu isinya 4 orang. Yang pertama ada Endah Dwi, kedua Vitalia, ketiga Lingga Ariantini, dan yang terakhir ada Hani Rahapazul. Nah, di sini kalian boleh mengambil satu lilin dan kalian coba bersama-sama mempraktekkan kira-kira prosesnya seperti apa. Di sini ibu ada membawa lilin, air, dan gula. Alatnya apa, Bu? Alatnya sudah ibu bawakan. Ini ada gelas yang berisikan air, sendok, gula. Kita dua saja, 2 macam gula. Nanti kita akan sama ini batang lilin, tapi sama aja. Prosedurnya, Bu. Prosedurnya
datanya? Sudah. Nah, silakan kumpulkan alatnya menjadi satu. Apa yang kalian dapat dari praktikum tadi? Perubahan wujud Benda. Yang seperti apa dari praktikum tadi? dari padat menjadi cair, dari cair menjadi gas, dari kristal menjadi cair. Nah, itu coba contohkan tadi itu yang dari cair itu apa, yang dari kristal ke cair itu apa, terus yang dari cair ke gas itu apa? Yang dari kristal itu gula. Dipanaskan Dipanaskan. jadi cair. Yang dari cair ke gas. Air dipanaskan di atas lilin, uap. Betul. Betul semua. Itu masih contoh sederhananya ya, karena kan kita melakukannya di sekolah, jadi kita menggunakan dengan peralatan yang ada di sekitar kita dan mudah untuk ditemukan. Tapi dari pemahaman yang kalian dapat dari praktikum ini sudah bisa kalian kalian terapkan, terus kalian ingat-ingat kalau ibunya di dapur sedang masak itu kira-kira apa proses yang terjadi, terus bentuk yang berubah itu dari apa. Untuk kedepannya mungkin kita bisa mencoba melihat atau melakukan praktikum yang mungkin lebih dari ini. Kan ini kita tadi hanya menggunakan 3 macam. Mungkin kedepannya atau kalian bisa sambil searching di Google, cari perubahannya yang lain selain dari yang kalian praktekkan tadi itu apa saja. Tapi untuk hasilnya nanti bisa dikumpulkan sama ibu ya, hasil yang dari kita Ya, tadi. Bu. Baik, ibu rasa cukup untuk materi hari ini. Terima kasih sudah mau memperhatikan penjelasan dari ibu dan mau mencoba bersama-sama untuk melakukan praktikum sederhana. Nah, untuk tugasnya nanti jangan lupa untuk tetap diingat-ingat di rumah dari materi hari ini apa yang sudah kalian dapat. Terus searching juga atau cari-cari artikel di Google untuk menambah pengetahuan kalian tentang perubahan wujud benda. Nah, sekarang ibu rasa sudah cukup dari materi yang ibu sampaikan. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Sebelum kita akhiri kelas pada hari ini, alangkah baiknya kita menutup kelas ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Paham ya sampai sini, tidak ada yang gimana lagi. Tidak. Kalau tidak ada, ibu tutup kelas hari ini. Kita sambung di pertemuan